A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habbu zul asfi war raihan. Dan biji-bijian yang berkulit serta bunga-bunga yang harum wanginya. Surat Ar-Rahman tadi memberikan sebuah informasi buat kita bahwa Islam dan bahkan di surga tentunya adalah tempat yang penuh dengan wangi-wangian. Dan wangi-wangian tersebut ya bahkan sebagian ada diciptakan atau dibuat ya Allah di muka bumi ini. Dan sebenarnya kalau kita bicara wangi-wangian ya, Rasulullah SAW sendiri memberikan banyak sekali pedomannya kepada kita semua tentang sunnah-sunnah kenabian. Dan termasuk salah satu sunnah kenabian tersebut adalah memakai wangi-wangian atau minyak wangi. Besti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita manusia 5 susunan panca indera. Mata sebagai indera penglihatan, telinga indera pendengaran, indera perasa ada pada lidah, kulit sebagai indera peraba, dan hidung sebagai indera penciuman. Masing-masing dari indera saling melengkapi dan memiliki fungsi pentingnya tersendiri. Sebagai salah satu dari anggota sistem pernafasan, hidung sebagai indera penciuman juga berfungsi untuk mendeteksi aroma atau bau dan wewangian. Melalui hidung, fungsi indera ini sangat dekat dengan susunan sistem syaraf pusat di otak kita. Berawal dari hidung, kesehatan seseorang juga bisa dipengaruhi. Bahkan beberapa tindakan medis berupa pembiusan ada yang mengandalkan kemampuan indera penciuman kita. Bahan-bahan seperti yang berbasiskan pada alkohol ya, yang etil alkohol, metil alkohol bahkan digunakan untuk pembiusan, yang itu cuman diletakkan di hidung seseorang maka orang itu bisa pingsan atau tidak sadarkan diri. Maka pembahasan di sini memang bahan-bahan yang dihirup atau dihidu ya, dibaui seperti itu dia akan mempengaruhi kesehatan atau sistem saraf ya seseorang. Nah, itu sebabnya kita ya mungkin dalam Islam memang juga disebutkan ada jenis wangi-wangian yang memang menyenangkan atau mungkin itu memang bagian dari Islam itu sendiri. Besti, Islam adalah agama yang juga mengajarkan tentang aroma dan wangi-wangian sejak berabad lalu. Memakai wewangian yang beraroma harum bahkan telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan bahwa seseorang akan mengetahui bahwa Nabi baru saja melintasi sebuah jalan dan aroma wangi dari tubuhnya masih tertinggal. Aroma wangi yang melekat pada tubuh Rasulullah bukan sebab memakai parfum, namun beliau juga begitu memperhatikan kebersihan lahiriahnya. Jadi itu memang bagian dari katakanlah syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga itu kemudian berkembang ya, ternyata para katakanlah ulama-ulama dan para pengobat-pengobat di zaman keemasan Islam itu mereka menggunakan wangian untuk pengobatan penyakit tertentu, karena memang karakter dari wangi tersebut ada yang dingin, ada yang panas kering ya, ada yang lembab seperti itu, dan itu digunakan disesuaikan dengan penyakit ya yang ada pada seseorang. Besti, tanpa banyak kita sadari, wewangian punya efek mengobati. Masyarakat di negeri kita sebenarnya udah akrab banget kok memakai minyak gosok dengan aroma wangi tertentu. Minyak-minyak seperti ini sering dipakai untuk media pengobatan atau sebagai benteng pencegahan masuknya penyakit ke dalam tubuh. Misalnya, minyak kayu putih yang merupakan minyak asiri alami yang disuling dari tanaman eukaliptus. Karakteristik aromatiknya yang bersifat panas ngebuat aroma segar dan menghangatkan. Gak heran kalau minyak kayu putih sering dimanfaatkan oleh seseorang yang dalam kondisi mual, muntah, ataupun diare. Karena ketika orang lagi muntah, mual, atau diare, itu kondisi tubuhnya dingin. Jadi ketika ada minyak yang sifatnya panas atau kering, itu bisa mengembalikan keseimbangan tadi. Termasuk juga di Indonesia, ya. Kita tahu di negeri ini, dan bahkan mungkin tidak terjelaskan sekarang, kenapa ketika anak-anak lagi kembung, orang tua mengulek bawang ya, kemudian dicampurkan dengan minyak kayu putih, yang kemudian dioleskan pada perutnya, ya. Karena memang itu sifat atau karakter dari suatu penyakit, itu dilawan dengan sifat dari bahan yang digunakan, seperti itu. Besti, dalam dunia kesehatan Islam, istilah aromaterapi sudah lama dijalani. Jika dunia barat baru mengenal dan mengembangkan aromaterapi pada awal abad ke-20 Masehi, peradaban Islam telah mengembangkannya 13 abad lebih awal.
Aromaterapi merupakan istilah umum bagi salah satu jenis pengobatan alternatif yang menggunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap. Biasa dikenal sebagai minyak esensial atau senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan. Aromaterapi bertujuan untuk mempengaruhi suasana hati ataupun kesehatan seseorang. Parfum dan pengharum ruangan juga termasuk salah satu jenis aromaterapi yang cukup dekat dengan kita. Nah, termasuk juga yang kita pakai mungkin di ruangan ini juga ada bisa kita gunakan wangi-wangian sekarang sudah mulai banyak dalam bentuk seperti ini ya. Ini dalam bentuk kayu ya. Jadi kayu ini ketika dibakar ya, itu ternyata akan memberikan aroma yang sedap ya, dan dibakarnya menggunakan listrik ya, tenaga panas. Atau mungkin yang ini yang di dalamnya juga ada batang kayu tapi sudah dihaluskan ya, jadi tinggal dibakar dan itu memberikan sensasi aromaterapi sebenarnya di katakanlah di ruangan kita. Jadi memang Nabi pun menyebutkan bahwa malaikat itu suka dengan wangi-wangian ya. Jadi itu sebabnya ketika kita katakanlah khususnya bagi yang laki-laki ya, itu sangat disunahkan untuk menggunakan atau membawa minyak wangi ya kemana-mana, karena malaikat menyukai dengan orang yang wangi. Artinya kalau dia menyukai maka malaikat pun akan mendoakan seseorang yang tubuhnya wangi. Besti, selain ruangan di dalam rumah, wewangian juga sering dipakai sebagai pengharum kendaraan. Namun sayangnya, seringkali pengharum sintetik yang dipakai pada mobil justru membuat pengendara ataupun penumpangnya merasa mual. Tapi tenang, tetap ada solusi alaminya kok. Cara paling sederhananya adalah diganti dengan pewangi yang alami. Biasanya saya menyarankan pandan, daun pandan nanti dipotong-potong kecil aja gitu kan, boleh dimasukkan dalam tempat, nanti digantung boleh, atau mungkin diletakkan dalam mangkok, nanti ditaruh di bawah jok kursi juga boleh, atau mungkin menggunakan biji kopi juga bisa. Itu salah satu cara kita untuk memberikan kenyamanan ketika masuk ke dalam mobil ya. Dan banyak kali sebenarnya jenis-jenis dedaunan di Indonesia yang bisa kita pakai untuk wangian seperti lavender ya, itu juga bisa ya, atau rosemary ya, itu juga banyak, atau mungkin sekarang juga banyak essential oil ya, minyak esensial yang juga bisa kita gunakan atau kita bisa uapkan ketika kita berada di mobil kita. Besti, aroma dan wewangian sejatinya juga terkait dengan perkara selera. Sesuatu yang kita anggap wangi belum tentu sama dengan yang dihirup atau dicium orang lain. Pemakaian parfum atau olesan wangian pada tubuh juga nggak akan ngebuat iritasi pada kulit selama bahan yang dipakai terbuat dari komposisi alami. Ketika jenis wangi-wangian tersebut memang bersumber dari bahan alami atau asli ya, dari alam, biasanya tidak bermasalah. Sensitif di sini mungkin iritasi atau apa, itu biasanya terjadi karena memang ada bahan-bahan sintetik yang ditambahkan di dalam minyak wangi tersebut yang membuat orang itu teriritasi atau tidak cocok tubuhnya ya. Jadi memang bukan masalah di wanginya, cuman memang kecocokan tiap orang. Bahkan ada yang pernah saya baca itu karakter-karakter orang yang mungkin melankolis, kolerik, plekmatis itu punya karakter wangi tertentu ya, yang tidak bisa dipaksakan. Jadi orang melankolis itu nggak cocok pakai jenis wangi tertentu, orang kolerik nggak cocok pakai wangi tertentu, jadi seperti itulah. Gimana? Sekarang udah tahu kan kalau Islam telah banyak mengajarkan umatnya tentang aroma dan wangi-wangian. Terutama bagi wanita, mengharumkan diri dengan aroma dan wewangian harus sesuai dengan niat dan syariat keislaman. Jangan sampai aroma wewangian yang dipakai pada tubuh justru menimbulkan syahwat dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Besti, tak terasa 30 menit sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat selama bulan Ramadan. Semoga program ini bisa menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insya Allah. Sampai jumpa Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.